Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini sebenarnya gue mau mengulas tentang mata kuliah gue, dia yang udah gue lupain tapi sekarang juga masih dipakai sih. Apa sih? Ya itu database. Gue rasa database itu mudah dipelajari tapi kadang-kadang gue lupa sih. Ini penting banget sih kalau buat belajar programming back end di back end gitu kan. Pasti lu selalu berhubungan dengan database. Gua nggak punya buku sih, buku pasti paling gue cuma searching. Nah, biasanya sih kalau mau belajar sintak di sini Wetri School atau di Tutorials Point. Terus kalau mau belajar konsep, searching aja sih. Apa sih database gitu. Gue cuma ngasih tau aja caranya gimana gitu. Emang kebanyakan bahasa Inggris sih, tapi bahasa Indonesia juga banyak. Langsung aja sih. Jadi database itu apa sih? Di sini jelasin kan database itu is a organized collection of data generally stored and accessed electronically from computer system. Where database are more complex, they are often developed using formal design and modeling technique. Oke, kayak gitu. Maksudnya tuh dia kayak general store gitu, kayak ya sebuah tempat penyimpanan. Setiap software dia pakai database. Misalnya itu Instagram. Nah, kalau kalian lihat pasti dia butuh phone number, username or email, password. Nah, ini dari mana sih? Eh, Data ini tuh dari mana? Data ini tuh diambil dari database-nya Instagram. Nah, di dalam database Instagram itu tersimpan yang namanya phone number, username, email, dan password. Jadi dia tuh nyimpan informasi. Oke? Nggak cuma Instagram sih, kayak Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Begitu juga Google, dia juga punya database atau sebuah lemari penyimpanan yang besar gitu. Gue jelasin konsepnya dulu. Ini gue gambar nih, sorry jelek ya. Jadi gue di sini gue punya sebuah lemari. Ini lemari atau bisa sebut ini DB atau database yang nyimpan sekumpulan dari data. Nah, di lemari ini gue punya beberapa barang. Itu ada kemeja, sepatu, kaos. Nah, ini bisa gue anggap sebagai barang ya. Ini barang ya. Barang. Dan tiap-tiap barang pasti punya informasi. Nah, informasi itu kayak ada yang unik. Nah, unik. Unik ini artinya tanda pengenal kan. Nggak mungkin sama produk A dengan produk yang selanjutnya. Walaupun warnanya sama, tapi nomor serial produknya itu beda. Kita bisa sebut dia unik atau unique key. Misal, gue punya produk barang namanya kemeja, ada unique key-nya pasti, atau gue bisa namain dia ID. Dia pasti punya informasi warna kayak biru, merah, kuning dan yang lain-lain. Pasti mereknya juga beda-beda kan. Merek-merek dari kemeja gak biasa gue beli yang lokal aja sih. Kayak sepatu juga semua pasti punya informasi kayak gini. Nah, di dalam database lemari ini disebut database atau penyimpanannya yang nyimpan barang-barang tersebut, barang-barang ini. Oke, so, ini. Nah, barang-barang ini punya sub atau informasi. Nah, informasi ini disebutnya field. Nah, barang-barang ini disebutnya table. Table, table,
Table. Oke. Kenapa disebut table? Eh, Kalian anggap aja gini ya, kayak Microsoft Excel atau eh, sebuah nota mungkin ya. Jadi kayak dia tuh bakal nampung informasi dalam bentuk kayak gini, list. Misal ini nomor, ini warna, ini merek. Dia bakal ditampung sini. Misal nomor 1 mereknya Adidas. Oh sorry, warnanya merah gitu kan, merah, mereknya Adidas. 2 ini misalnya biru, mereknya Nike. Misalnya table sepatu. Nah dia bakal memuat informasi kayak gini. Misalnya gue butuh nih, gue pengen pakai pakai sepatu mereknya Nike gitu kan, ada nggak di lemari gue gitu. Oh ada nih, nah ini barangnya kayak gitu. Jadi buat memuat informasi aja. Itu konsep di realnya. Kalau gimana sih kalau konsep bentuk database itu dalam skema di mata kuliah atau di pelajaran lainnya? Kayak kita geser nih, gambar gue jelek. Nah yang gue bilang tadi, jadi ini disebut database. Lambangnya kayak gini, yang nyimpen berupa informasi. Yang tadi gue bilang, ini kemeja, disebutnya table. Nah, semua ini disimpan ke dalam ini. Nah, nanti sub informasi itu dibuatnya dalam bentuk tabel kayak gini. Ada row dan column. Itu ID berapa, namanya apa, warnanya apa. Dan seterusnya terus kayak gini. Ini skemanya kayak gini. Nanti dia bakal memuat misal tabel kemeja punya nama A, warnanya biru, atau sepatu. Oke, gue kasih contoh deh. Misal gue punya database, gue bisa pengen bikin aplikasi nih tentang sensus penduduk. Sebutnya kita kasih nama database sensus. Di dalam database sensus, gue perlu data apa sih buat ngesensus penduduk? Yang pasti misalnya gue butuh data berupa KTP. Oke, KTP. Gue akan butuh data berupa KTP. Nah, informasi apa aja sih yang ada di dalam KTP? Nah, pasti ada nik, nama, alamat, agama, status, mungkin ada pekerjaan dan yang lain-lain gitu. Nah, nanti tiap-tiap data yang gue dapat itu akan diisi ke dalam tabel tersebut sesuai fieldnya. Misal gue datang nih ke rumahnya si Budi, gue minta KTP-nya. Terus gue lihat informasi apa aja yang di dalam KTP. Ternyata namanya dia Budi, alamat dia tinggal di Bali, agama Islam, status lajang. Misal kayak gitu. Dan seterusnya sampai field itu terisi. Contohnya kayak gitu. Nah, data yang gue cari ini nanti disebutnya sebagai table. Nama table itu bebas, terserah, bisa pakai T underscore KTP misal, atau mau kasih nama table KTP whatever you want, terserah. Tapi konsepnya kayak gini. Jadi semua ini itu ada di dalam sini, bentuknya kayak gini, database. Jadi nggak usah pusing. Database itu sebenarnya cuma nampung berupa informasi yang nanti akan digunakan dalam konsep programming. Kayak gitu bro, konsep database ya. Gue harap sih lu ngerti ya. Kalau nggak ngerti ya ulang-ulang videonya. Buat video pertama nih. Thank you for watching and see you in the next video.